Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pertemuan kedua ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah Telaah Kurikulum dan Pembelajaran Matematika pada pokok bahasan konsep dasar kurikulum bersama saya Sahrul Anwar MPD. Pertama-tama sebelum kita mulai pembahasan kali ini, kita berdoa dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya untuk presensi kehadiran nanti mahasiswa untuk merespon. Salam dari saya, kemudian juga memberikan identitas nama, NIM, dan keterangan hadir. Di pertemuan kali ini sebagai pengantar perkuliahan ada visi misi yang harus kita ingat di Universitas Selatan Samosir, terutama itu visi yang harus kita perhatikan, visi Universitas Selatan Samosir, kemudian visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, visi program studi pendidikan matematika Universitas Selatan Samosir, visi Unilam menjadi universitas yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneurship, berlandaskan berakhlakul karimah. Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi program studi yang unggul, berdaya saing global, berjiwa entrepreneur, dan berlandaskan akhlakul karimah. Kemudian untuk visi program studi pendidikan matematika menjadi pusat pengkajian dan penerapan ilmu pendidikan matematika berbasis etnorealistik yang inovatif, berorientasi pada proses kognitif, dan memanfaatkan nilai-nilai entrepreneurship dengan target tahun 2034. Ini relevan dengan Tridharma Pendidikan atau Catur Dharma Pendidikan. Yang pertama yaitu nilai keislaman dan akhlakul karimah, kemudian juga pendidikan atau pengajaran, penelitian atau riset, PKM atau pengabdian pada masyarakat. Selanjutnya untuk pengantar perkuliahan hari ini, di dalam hadis disebutkan juga keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu thoriqan ilal jannah." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 26699. Nah, ini kita sebagai seorang muslim dalam mempelajari ilmu, di ayat ini sudah dijelaskan bahwa kita termasuk insya Allah orang yang akan dimudahkan gitu ya menuju surga. Dan ini sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu kurikulum, jalan yang ditempuh, menempuh jalan gitu ya, mencari ilmu, mencari kebaikan. Dan mudah-mudahan masih semangat dalam belajar di hari ini, meskipun dilakukan secara hybrid. Tentunya ini juga sangat penting dan harus konsentrasi dalam belajar. Nah, untuk itu juga ada hal-hal yang harus diperhatikan di kontrak pembelajaran yang harus digarisbawahi dan diingat oleh mahasiswa. Salah satunya ada kontrak perkuliahan di pertemuan sesi ke-1 dan juga pengantar perkuliahan. Ini tugasnya adalah kita ketahui berkaitan dengan pembahasan tujuan pembelajaran, outcome pembelajaran, kontrak perkuliahan, serta tertib perkuliahan. Ada juga di materi berikutnya konsep dasar kurikulum, membuat resume video oleh mahasiswa on-prem dan atau bentuk studi kasus yang diselesaikan secara mandiri melalui link yang disematkan dan dari LinkedIn ke ruang kelas Google Classroom atau GCR. Ini di pertemuan 2 sampai 6. Kemudian juga di pertemuan berikutnya 9, 10, 11, 12, 13, 14 juga sama. Tugasnya membuat video gitu ya di medsos LinkedIn atau aplikasi LinkedIn, kemudian di link
videonya yang sudah dibuat dibagikan berupa link atau disematkan di ruang kelas GCR-nya gitu, seperti itu. Kemudian di pertemuan 7-nya nanti tatap muka mereview materi atau kuis sebelum UTS. Di UTS nanti akan mengerjakan soal-soal yang sudah dilakukan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Kemudian juga di UAS-nya nanti sebelum UAS di sini ada mereview materi atau kuis sebelum UAS di pertemuan 15. Dan di pertemuan 15-nya nanti menyelesaikan soal-soal yang sudah dibahas dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Nah, itu mahasiswa semua untuk kontrak perkuliahannya. Nah, adapun di sini untuk tujuan pembelajaran yang harus diingat oleh mahasiswa di pertemuan kali ini adalah setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan ini diharapkan mampu memahami konsep dasar kurikulum beserta fungsi, peranan, dan komponennya. Kemudian dia menganalisis perkembangan kurikulum di Indonesia dari masa ke masa, mengaitkan perubahan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga yang terakhir di sini mengembangkan wawasan kritis terhadap implementasi kurikulum dalam praktik pendidikan. Nah, selanjutnya di sini konsep dasar kurikulum ini tertuang di dalam peraturan Permendikti atau Kemendikbud nomor 19 tahun 2005. Di sini di dalam definisi atau penjelasannya dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan dalam pembelajaran memiliki tujuan, isi, kemudian bahan pelajaran serta cara maupun metode yang digunakan. Nah, artinya di sini dalam pembelajarannya itu ada pedomannya bagi penyelenggara kegiatan baik guru gitu ya, atau juga SDM, pengajar dan yang lainnya. Juga di pasal 9 di sini dijelaskan untuk kerangka dasar struktur kurikulum pendidikan tinggi ini dikembangkan oleh yaitu setiap program studinya. Kemudian di pasal 20 juga dijelaskan ada proses pembelajaran yang meliputi silabus gitu ya, rencana pelaksanaan pembelajaran baik RPP atau juga RPS atau juga modul ajar, modul project dan lain sebagainya. Ini sebagai yang memuat untuk mencapai pembelajaran atau juga materinya, metode pengajaran sebagai sumber belajar dan penilaian hasil belajar. Kemudian di sini ada teori kurikulum menurut John D. McNeill di tahun 1990. Ia mengklasifikasikan teori kurikulum menjadi dua jenis. Yang pertama adalah soft kurikulum, yang kedua adalah hard kurikulum. Soft kurikulum ini artinya ada 2 poin, yaitu kurikulum yang didasarkan pada filsafat, agama, dan seni. Kemudian juga yang keduanya adalah lebih menekankan pada aspek nilai, moral, dan pembentukan watak. Nah, kita ketahui untuk kurikulum yang didasarkan pada filsafat, nilai kebenaran atau juga nilai tentang ketuhanan dan juga nilai kebudayaan, seni, hasil karya cipta rasa manusia ini juga harus secara soft gitu ya, secara halus diterapkan. Dan juga di sini ada aspek nilai moral, karakter, dan watak gitu ya. Ini juga menurut teori ini juga ada gitu, seperti itu. Adapun untuk hard kurikulumnya di sini kurikulum yang didasarkan pada pendekatan rasional dan bidang keilmuan. Ini sesuai dengan rasional dan bidang keilmuannya. Kemudian juga di sini menekankan pada struktur pengetahuan dan keterampilan praktis. Nah, kemudian definisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 di sini kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi sini disampaikan bahwa kurikulum itu seperangkat perencana. Selain seperangkat perencana juga pengaturannya terkait tujuan, isi, kemudian bahan pelajaran, kemudian cara atau metode atau pedomannya juga, dan juga di sini pelaksanaan untuk mencapai tujuan pendidikan itu seperti apa. Nah, untuk definisi umumnya di sini kurikulum itu selain seperangkat pengaturan yang struktur,
yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan melalui proses yang disebut KBM atau kegiatan belajar mengajar gitu ya, tentunya harus bernilai efektif. Selain bernilai efektif, juga memberikan arah yang jelas kepada pengajar, kepada pendidik. Bukan hanya kepada pengajar atau pendidik, sebagai subjek pembelajar adalah peserta didik gitu ya. Juga di sini menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang baik. Nah, adapun menurut para tokoh, definisi kurikulum itu salah satu menurut Grayson, yaitu kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan luaran gitu atau output yang diharapkan dari suatu proses pembelajaran. Output itu hasilnya dari hasil belajar, hasil produk sekolah itu menghasilkan SDM yang berkualitas seperti itu, yang dapat meningkatkan kesejahteraan buat dirinya sendiri ataupun buat masyarakat luas. Kemudian menurut William N. Alexander dan Saylor J. Gallen gitu ya, kurikulum ini juga merupakan keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi proses belajar baik yang berlangsung di kelas, di halaman kelas maupun di luar kelas. Jadi artinya menurut William ini bahwa seluruh usaha sekolah ini akan mempengaruhi proses belajar gitu ya, baik di lingkungan kelas sendiri sebagai pendidikan formal, ataupun di halaman luar kelas gitu ya, seperti itu di non formal ataupun juga di keluarga. Sedangkan menurut Inlaw di sini kurikulum adalah semua pengalaman belajar yang direncanakan dan dilakukan oleh sekolah untuk membantu siswa mencapai hasil belajar yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, ini kaitannya dengan bahwa dari hasil pengalaman siswa gitu ya, kemudian direncanakan, kemudian selain itu dilakukan oleh sekolah, nantinya ini membantu dalam mencapai hasil belajar terbaik siswa sesuai dengan kemampuan mereka, sesuai potensi mereka. Nah, untuk definisi kurikulum sendiri, kata kurikulum ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir itu karir gitu ya, pelari gitu ya. Sedangkan kurire gitu ya adalah tempat berpacu. Jadi awalnya kurikulum itu dari dua kata, yaitu kurir ya atau kurire gitu ya, kurir atau kurire gitu ya. Nah, di sini kurikulum berarti diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh pelari gitu ya. Dalam konteks pendidikan, makna ini kemudian berkembang, yaitu kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan oleh siswa atau peserta didik untuk memperoleh ijazah. Ya, kalau di SD pelajaran umum gitu ya, pelajaran ulok dan lain sebagainya, atau juga di SMP atau di SMA, dan di perguruan tinggi juga sama. Berapa SKS yang diambil gitu sesuai dengan kualifikasi dari S1, kemudian S2 sampai S3 seperti itu. Dan itu harus ditempuh oleh SKS dan grade-nya segitu. Itu tentunya harus diselesaikan secara bertahap, secara hasil evaluasinya dengan baik, ada rentang yang harus diperhatikan oleh siswa ataupun oleh dosen itu seperti itu. Kemudian dimensi kurikulum di sini ada 4, ada ide, ada rencana, ada aktivitas, ada hasil. Nah, ide ini ya tidak terlepas dari yang namanya kumpulan gagasan dasar gitu ya, menjadikan kurikulum ini bisa relevan, bisa inovatif seperti itu ya. Kemudian juga bisa beradaptasi gitu ya dalam baik perkembangan zaman atau kebutuhan masyarakat. Kemudian rencananya juga di sini adalah seperangkat tujuan dan isi pembelajaran. Jadi perangkat tujuan dan isi pembelajaran ini sinkron dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian aktivitasnya di sini juga ya kegiatan guru dan siswa dalam berinteraksi di kelas ataupun di luar kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian hasil di sini adalah capaian belajar siswa seperti apa, sesuai dengan indikatornya, sesuai dengan CPL-nya, sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Nah, untuk fungsi kurikulum di sini ada
5 gitu ya, baik bagi guru, baik kepala sekolah atau pengawas, baik bagi orang tua, bagi masyarakat ataupun bagi siswa sendiri. Nah, untuk guru ini sebagai pedoman pembelajaran, di mana guru sebelum mengajar itu harus memperhatikan kurikulumnya ya. Biasanya guru itu memperhatikan kurikulum lebih melihat kepada perangkat pembelajaran atau RPP gitu ya, atau juga modul ajar, modul project, atau kalau dosen mungkin RPS seperti itu atau SAP gitu. Itu harus sesuai. Kemudian kepala sekolah atau pengawas juga sepedoman supervisi gitu ya, dalam melakukan supervisi di sekolah gitu kan, seperti itu, sesuai dengan fungsinya gitu kan. Orang tua juga pedoman untuk membimbing anak, ini diperlukan kurikulum juga. Nah, untuk masyarakat luas di sini pedoman untuk membantu proses pendidikan di sini ya, pendidikan di lapangan seperti apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja seperti itu. Dan bagi siswa di sini sebagai pedoman belajar sesuai dengan mata pelajarannya, sesuai indikator yang dicapai, ini harus diperhatikan oleh siswa. Fungsinya ini ada 5 gitu, seperti itu. Nah, untuk fungsi kurikulum bagi pendidik misalkan di sini. Nah, bagi pendidik di sini, nah di sini kita harus perhatikan ada sebagai pedoman mengajar, ada sebagai pengaturan kegiatan, ada sebagai supervisor gitu ya. Nah, ini ada 3 sebagai guru harus diperhatikan. Pedoman mengajar ini artinya sebagai panduan bagi guru dalam menyusun rencana gitu ya, menyampaikan materi dan melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, kemudian juga dalam mengatur kegiatan, diatur, diorganisir berbagai kegiatan pendidikan dan pembelajaran di kelas. Kemudian sebagai supervisor di sini juga memberikan pedoman bagi pimpinan sekolah untuk mengadakan fungsi supervisi dan evaluasi terhadap guru gitu ya, terhadap tutor dan lain sebagainya. Adapun fungsi untuk peserta didik di sini ada yaitu 7 ya, sebagai alat pembelajaran itu, sebagai alat pendidikan gitu ya, seperti itu, sebagai alat utama dalam mencapai tujuan pendidikan. Fungsi adaptif adalah menyesuaikan peserta didik dengan lingkungannya agar bisa hidup bermasyarakat dengan baik. Kemudian juga fungsi integratif, menghasilkan pribadi yang utuh dan berintegrasi. Kemudian untuk fungsi diferensiasi atau perbedaan individu di sini memberikan layanan dan kesempatan belajar yang sesuai dengan perbedaan minat dan bakat individu. Kemudian juga berikutnya fungsi persiapan. Di sini mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, atau dari jenjang yang lebih tinggi nanti ke dunia yang lebih nyata, ke dunia masyarakat. Kemudian fungsi diagnostiknya di sini membantu mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan peserta didik gitu ya, serta memantau perkembangan mereka, apa masalahnya, apa tantangannya, apa hambatannya, kemudian bagaimana untuk perkembangannya, potensinya supaya lebih baik. Kemudian bagi masyarakat di sini sebagai kontrol sosial, fungsinya itu mengontrol dan memilih nilai-nilai yang relevan untuk diwariskan kepada generasi penerus agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan. Nah, untuk peran kurikulum sendiri di sini ada 3, sebagai konservatif, sebagai kreatif, sebagai kritis dan evaluatif. Nah, sebagai konservatif di sini mewariskan nilai budaya yang relevan. Bagaimana dari peran kurikulum ini akan sebagai warisan dari nilai-nilai budaya dari kelokalan yang sesuai dengan kelokalan kita dalam pembelajarannya itu diintegrasikan seperti itu, dikolaborasikan seperti itu, tentang keilmuannya, tentang karakternya, tentang ke matematikanya, tentang ke budayaan dan lain sebagainya. Itu contoh gitu kalau dalam matematika. Kreatif di sini mengembangkan hal baru sesuai perkembangan zaman. Jadi disesuaikan dengan perkembangan zaman. Sekarang butuhnya apa? Digitalisasi atau teknologi, atau juga kaitannya dengan apa internet gitu ya, seperti itu, atau juga dengan hal-hal yang cepat seperti itu, hal-hal yang berupa hasil karya teknologi. Nah, kritis dan evaluatif. Nah, di sini juga menyesuaikan nilai budaya dengan kondisi masyarakat saat ini. Dia disesuaikan dengan masyarakat seperti ini, budayanya kan berbeda dengan budaya di tahun-tahun sebelumnya. Sekarang manusia sekarang sudah
menggunakan teknologi, sudah menggunakan digital, maka itu harus kritis dan evaluatif. Kemudian juga komponen kurikulum di sini ada tujuan, ada isi atau materi, atau strategi pembelajaran atau metode, organisasi kurikulum, kemudian evaluasi. Nah, tujuannya ya tadi harus berkaitan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Kemudian juga materi-materinya ya harus dalam gitu, harus sesuai gitu ya kepada siswa. Kemudian metodenya juga, caranya, model pembelajarannya digunakan menyampaikan materi ya tentunya harus relevan dalam mencapai tujuan. Organisasi kurikulum di sini ya cara penataan dan susunan dari mata pelajaran, materi dan kegiatan belajar itu harus terstruktur, kemudian sistematis, kemudian juga relevan, efektif gitu, seperti itu. Evaluasi ya tentunya ini juga sebagai komponen kurikulum, gimana penilaian untuk mengukur tercapaian tujuan pembelajaran dan efektivitas kurikulum itu menjadi hal yang penting. Prinsip pengembangan isi di sini yaitu materi berupa bahan atau topik kajian, kemudian mengacu pada tujuan satuan pendidikan juga selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Ini prinsip dari pengembangan isi. Adapun untuk perkembangan dan perubahan kurikulum di Indonesia dari tahun ke tahun 1947 disebut dengan kurikulum rencana pelajaran 1947, tahun 1992 rencana pelajaran terurai, tahun 1968 kurikulum tahun 1968, tahun 1975 kurikulum tahun 1975, tahun 1984 kurikulum 1984 CBSA, tahun 1994 kurikulum tahun 1994, 2004 kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ya, 2006 KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan, 2013 kurikulum 13 atau K13, dan yang dari 2021. Tapi kalau kurikulum 2013 ini mengalami revisi gitu dari tahun ke tahun. Di tahun 2021 sampai sekarang 2022, 23, 24, 25 gitu ya, dari perubahan kepemimpinan di Kementerian Kemendikti atau Kemendikbud gitu, itu akan mempengaruhi kurikulumnya gitu ya, dan ini juga harus diselaraskan dengan peran, fungsi dan yang lainnya yang sudah disebutkan di awal. Kurikulum Merdeka ini dari dulu sampai sekarang ini yang sekarang itu masih beradaptasi dengan kurikulum 13, penguatan karakternya gitu ya, ke yang lebih fleksibel gitu dalam pembelajarannya, dan juga pendalaman materi seperti itu. Nah, ini sesuai tentunya dalam perkembangan dan perubahan zaman, dan mudah-mudahan ini kurikulum kita bisa relevan, kemudian juga lebih sesuai dengan harapan masyarakat, dan juga ini menjadi peningkatan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanah Undang-Undang 45 gitu ya, alinea 4. Nah, untuk kesimpulannya di sini, kurikulum ini ya tadi ya seperangkat pembelajaran yang dirancang sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum memiliki dimensi seperti ide, rencana, aktivitas, dan hasil. Ada fungsi kurikulum juga yang harus dilakukan atau yang diketahui oleh guru, kepala sekolah, orang tua, masyarakat, dan lainnya. Nah, fungsinya tadi sebagai sarana penyesuaian, integrasi, diferensiasi, persiapan, pemilihan, dan diagnostik. Peran kurikulum juga meliputi konservatif tadi ya, kemudian kreatif, kritis evaluatif, dan lainnya. Komponen kurikulum terdiri atas beberapa hal tadi yang sudah disebutkan. Kemudian untuk perkembangan di Indonesia ini mengalami beberapa fase tadi ya, fase perkembangan, perubahan, kemudian juga pembaharuan. Ada 3 hal yang harus digarisbawahi. Nah, kemudian selain itu juga yang terakhir, yang keenam, faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum itu antara lain perkembangan ilmu, pengetahuan, kemudian teknologi, atau juga perubahan lingkungan serta kebutuhan masyarakat. Jadi ada 4 faktor di sini: perkembangan ilmunya, teknologi, perubahan lingkungan, serta kebutuhan masyarakatnya. Nah, untuk refleksi bisa dilihat apa manfaat mempelajari materi hari ini, kemudian bagaimana Anda mempelajarinya, kemudian juga tantangan apa yang didapatkan atau ditemui,
manfaatnya seperti apa untuk masa depan atau sebagai calon guru, dan juga bagaimana Anda menerapkan materi ini. Bisa ditulis di chatnya gitu ya, di chat Google Classroom. Responnya seperti itu masing-masing mahasiswa. Untuk terakhir di sini sebagai latihan atau penugasan, mahasiswa juga wajib diingatkan untuk mengumpulkan tugas setiap pertemuan di sesi ketiga ini. Batasnya terakhir di pertemuan keempat, sebelum pertemuan keempat itu ya, atau berikutnya. Tugasnya berupa video frame, diunggah atau diupload di akun LinkedIn masing-masing mahasiswa, lalu ditautkan hasil videonya melalui Google Classroom mata kuliah atau kurikulum dan pembelajaran matematika. Untuk teknisnya di sini bisa dilihat, nanti berdurasi 5-10 menit atau lebih, jangan lebih dari 15 menit gitu. Tapi nanti disesuaikan aja ya, kalau itu bisa terlihat oleh saya, oleh masyarakat, teman-teman dan yang lainnya, nanti bisa di upload. Yang penting memudahkan, fleksibel untuk mahasiswa. Nah, ini di sini nanti aturannya bisa dibaca. Kemudian juga isi video harus mencakup tadi yang sudah dibahas, poin pentingnya ya. Dan nanti ini ditunggu sampai H-1 gitu, di pertemuan keempat, di pertemuan ketiga. Nah, ini untuk lanjutan materi di pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang landasan kurikulum. Nah, di landasan kurikulum itu nanti mahasiswa baca-baca dari sekarang gitu ya. Untuk terakhir, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti apabila ada hal-hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan di chat atau kolom ruang kelas di pertemuan kali ini, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Dan kemudian juga mohon catatan-catatan pentingnya untuk dicatat. Dan nanti ada asesmen atau evaluasi di akhir di pertemuan ke-8 dan pertemuan 16 sebagai evaluasi dari pertemuan kita. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.